Kalau ngedenger itu lebih serem kan daripada ngeliat. Iya, jadi cuma lagi jalan, terus kayak tadi kan aku naik ke atas nih kayak nge-clash energi gitu yang kayak karena emang energi mereka banyak dan aku seorangan gitu kan. Jadi pas kena tabrakan gitu aku ngerasa ih anget gitu awalnya. Terus pas aku lagi diem gini lagi ngeproses ini apaan ya. Terus kayak aku lari, nggak pikir 2 kali aku lari ke kamar adik aku. Ya udah habis itu nggak tahu deh gimana cerita lanjutannya. Pokoknya kalau itu mungkin banyak yang nggak percaya kali ya. Cuman kebetulan yang ngecium tuh adek aku juga. Jadi kalau orang nggak percaya kayak lu coba tanya adik gue deh. Iya. Tapi setelah kejadian itu udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Oke. Selama naik kuliah di luar nih, menyeramkan nggak sih jadi anak indigo terus harus tinggal di luar negeri, tidur di kamar baru sendiri gitu? Enggak sih. Happy aja. Gak ada hantunya. Gak ada. Soalnya balik lagi mungkin karena aku bukan indigo kali ya mami. Cuman karena jadi anak yang dibuka mata batinnya karena kepo. Jadinya nggak semua sosok juga aku lihat kan. Palingan yang kayak sengaja yang aku buka. Misalkan kayak tempatnya nih aku di kelenteng mana yang banyak sejarahnya. Itu aku suka ngebuka badannya kayak di sini ada apa ya gitu. Oh, biar merekanya berinteraksi. Iya, gitu. biar aku yang lihat sih sebenarnya. Kayak oh ini. Terus habis itu tapi banyak kayak aku tuh nggak tahu batasan mana yang mau diceritain, mana yang nggak mau diceritain sosoknya. Aku karena pernah lagi di Singapura, lagi main ke salah satu daerah pantai gitu. Aku ngebuka badan, soalnya emang itu waktu itu ada sejarahnya dengan pas mereka lagi perang dunia. Perang dunia keberapa aku lupa, pokoknya itu ada sejarahnya di situ katanya banyak yang meninggal. Itu aku buka badan, aku nyari tahu, terus ternyata di situ tuh ada satu sosok yang nunjukin dianya. Nah teman aku kan ngeliat, aku lagi kayak ngediem, lagi ngelamun, terus ini lain lu ngapain? Karena dia tahu aku suka kayak gitu. Bilang, ini gue lagi ngeliatin sosok yang ada di sini, aku ngomong gitu. Terus dia bilang, emang sosoknya apa? Aku ceritain, terus marah, aku diikutin sampai rumah, terus aku nggak bisa ngelepasinnya. Terus akhirnya apa yang dilakuin? Jadi aku lakuin sebelum aku mandi, aku baca ayat kursi terus aku siram badannya pakai air dingin. Nggak tahu deh ini ngelaku apa nggak. Ada jadi beneran ngusirnya sendiri? Nggak tahu kalau itu, maksudnya aku nggak tahu cara ngusirnya kan mami. Aku jadi cuma sebelum mandi aku baca ayat kursi dulu. Jadi pas di luar toilet aku baca, ya Allah aku niat mandi biar badan aku bersih. Pas mandi aku siram badan langsung benar-benar sebersihnya, semampu aku bersih. Berarti itu memang dia nggak mau untuk di-share ke orang. Tapi kan aku nggak tahu di saat itu dia nggak mau diceritain dan itu tuh berkali-kali. Jadinya kadang aku tuh nggak tahu batas di mana dia mau sosok ini mau diceritain atau enggak. Itu yang aku kadang masih nggak bisa ngebaca. Oke. Lebih serem hantu Indonesia apa hantu Singapura? Meskipun sama-sama serem ya. Aku jujur kayaknya lebih jijik deh mami kalau sama yang di Singapura tuh. Jijiknya kenapa? Karena kayak pada lonjong-lonjong gitu. Tapi kalau di sini ada hantu Singapura jangan marah ya. Maafin dulu ya. Maafin dulu. Lebih ini kali ya, lebih aneh gitu ya, lebih aneh. Iya, lebih aneh. Soalnya bentukannya tuh panjang-panjang kayak entahlah waktu itu yang aku ceritain ke temen aku tuh lehernya panjang. Oh, lehernya panjang, mukanya juga lonjong. Iya, ya kan jadi mikir lagi jujur. Kayak gitu. Maaf ya semuanya yang ada di sini. Tapi iya gitu. Terus ada juga yang di rumah temen aku yang bentukannya nenek-nenek tapi bungkuknya tuh bukan bungkuk normal yang udah bener-bener yang kayak ampe gitu loh. Iya. Kayak gitu. Jadi aku lebih kayak ya gitu deh mami tuh kayak tadi aku bilang kayak lebih gitu. Tapi kalau ngelihat pocong nggak terlalu serem memang? Aku alhamdulillah nggak pernah lihat pocong mami, aku nggak mau dikasih tahu pocong juga. Iya. Mami juga takut kalau mau pocong mah. Oke, jadi yang paling serem, lebih sereman di sana karena bentuknya agak aneh. Nah itu balik lagi mami, aku nggak tahu tuh mana yang lebih serem. Aku karena kalau di sana yang kita dia bilang lebih ke jijik, maaf gitu, lebih ke jijik. Aneh gitu ya bentuknya. Oke, sebenarnya Nai ini lumayan aneh juga sih buat Mami.
Ya, karena gini, Mami Furi pernah ngebukain mata batin seseorang yang ada di kantor karena untuk urusan pekerjaan. Waktu itu kan dia bagian desain gambar dan dia diharuskan menggambar sketsa untuk sosok hantu Belanda yang ada di kuburan Belanda Bogor. Jadi saya bilang kalau saya nggak buka mata batin kamu, gambarnya nggak akan sesuai karena kan kepalanya dipenggal dan dia megang kepalanya. Nah, dia bilang oke deh nggak apa-apa, Mami Furi kayaknya keren bisa lihat hantu apa bla bla bla. Setelah dibuka ya, dia memang menggambar, posisi tangan megangnya juga bener, nggak salah gitu. Tetapi setelah itu 1 bulan kemudian dia nggak masuk kantor, dia sakit tipes, dia stres. Karena akhirnya dia tahu bahwa di kamarnya dia itu ada hantu kuntilanak, ada hantu anak kecil. Bahkan waktu dia sakit, si hantu anak kecil ini bilang, jangan lama-lama lu sakitnya, ntar lu mati kayak gua, gitu. Jadi stres banget dan berusaha untuk tutup. Nah, mungkin karena dia orangnya pemikir juga. Kalau aku ngelihat Nay ini kan anaknya happy ya, terus juga positive thinking. Tapi ada faktor lain juga, faktor hodam dari orang tua. Balik lagi ke hodam. Sekarang kan orang lagi pada viral ya hodam. Jadi ada hodam pendamping dari orang tua yang tidak memperbolehkan mereka untuk nerobos semuanya ke Nay. Jadi Nay masih tetap, kalaupun bisa ngelihat, Nay masih tetap jadi anak indigo yang asik aja, masih bisa milih mana yang mau aku lihat, mana yang enggak. Jadi sebenarnya bukan yang ngebukain mata batin yang nggak berhasil, bukan, tapi ada sosok-sosok pendamping gitu. Makanya nggak bisa. Aku mau nanya deh Mami, kan itu punya mama, itu punya orang tua aku. Kalau aku tuh ada nggak sih? Ada dong. Oh ada. Apa tuh? Nenek-nenek. Oh iya. Nenek-nenek ada. Nenek-nenek yang kadang muncul, kadang enggak, karena dia tuh takut kamu ngomongin dia, kamu nganggap dia aneh, terus dia diobserve sama teman-teman kamu nanya-nanya tentang dia ke teman-teman kamu, dan kalau misalnya nih kayak Mami Furi atau mungkin temen Nay yang lain memberikan informasi yang salah, takutnya Nay jadi akan sebel sama sosok ini, padahal dia udah ngedampingin dari dulu gitu. Sama macan putih juga ada. Jadi tadi waktu Nay belum masuk, Cika ngomong, yang punya macan masih jauh. Terus nggak berapa lama kan datang Mpok Pipit dulu tuh. Aku mikirnya Mpok Pipit emang punya macan, Cika gitu, beli dari mana gitu. Maksudnya kok nggak beli di sini gitu kan. Terus ibu kan ada yang satu lagi, Nay, iya, jadi dia diem di bawah. Jadi kalau menurut aku orang-orang yang udah dibekalin hodam dari orang tuanya, keturunan tertentu, itu nggak bisa gampang untuk didistract sama hantu. Jadi kalau sampai dia bisa ngeiniin nafasnya di depan kamu, artinya kekuatannya dia punya. Gitu. Itu apa? Tambah takut. Ya itu masih jadi rahasia ya, karena sosoknya masih belum kebaca. Tapi itu benar, itu epic banget kalau menurut aku. Itu kalau misalkan aku pengen cerita, itu cerita terepik aku karena ngerasain banget gitu terornya. Sering gak diteror juga, dia cuma hembus nafas doang. Iya. Kayak karena mungkin energinya dia tinggi kali ya, jadi itu beneran kerasa banget gitu. Itu sih cerita terepik aku. Tapi dampak positifnya apa, lebih sering sholat apa? Dampak positifnya jadi lebih dekat sama Ade sih. Iya Allah. Jadi karena tidurnya harus sama Ade. Iya, sebenarnya dia yang pengen. Jadi karena kan aku balik lagi, aku kan nggak begitu takut kan Mami, nggak gampang jadi penakut lah gitu. Pas itu terjadi, dia ikutan nyium, dia mungkin juga ngerasain presence-nya kali, keadaannya dia ngerasa. Akhirnya dia kayak itu apaan ya? Jadi ya pas selama seminggu itu tuh aku sama adik aku berduaan. Ini kayak jadi sering cerita gitu. Jadi deket sama adik aku lah. Padahal tadinya kita bertolak belakang. Bedanya berapa tahun? 2 tahun. Oh, enggak sih, kalau 2 tahun masih oke. Iya, cuman jadi sering berantem. Jadi karena mungkin kan aku pemikirannya lebih tua lah. Karena dibandingin kakak aku aja, aku pemikirannya kadang lebih tua daripada dia. Nah, jadinya adik aku tuh masih pemikiran anak kecil, jadinya kadang aku yang kayak, ih,
lu apa sih gitu. Iya. Jadi Tapi ya setelah bertolak peristiwa belakang. itu lebih dekat. Iya, lebih Oke. Nah, saran buat teman-teman mendingan dibuka mata batin apa enggak nih yang masih pada berpikir? Enggak sih kayaknya. Karena Ya kayak aku bingung. Kadang kayak misalkan kalau diikutin, kalau lagi nggak ada siapa-siapa, ngebersihinnya gimana. Kalau misalkan kita ngeliat terus kita ya takut trauma, itu ngilangin traumanya gimana? Jadinya kayak mending nggak usah sih. Takutnya juga kaliannya nggak kuat. Nggak kuat, iya. Takutnya kan kayak kata Mami mungkin kalau aku kan ada orang-orang yang kan dampingin. beda. Oke. Nah, suka ketemu sama Marsha nggak? Itu kabarnya Marsha gimana ya? Nanti kita Ketemu undang. sama Marsha. Paling kalau Marsha tuh datang, dia nggak, sekarang jarang ngasih kode sih kayaknya. Kalau dulu dia lagi sibuk syuting mamanya. Bener syuting banget. film. Bener. Aduh. Jadinya paling Marsha ya sekali-sekali doang. Kayak waktu itu pernah main ke rumah, ngeliatin situasi kamar. Iya, oke. Next deh kita undang Kak Frisly ya. Mudah-mudahan gak sibuk, dia sibuk syuting. Dan ini komentarnya tentang boneka Falak di Boneka Furi Harun gimana nih? Kan Nay pecinta boneka. Tadi aku bilang ini keren banget. Keren, iya. Keren banget, beneran detailnya bagus. Seremnya sih Mami yang aku suka. Iya. Jadi buat kamu yang seneng adopsi atau koleksi creepy dolls atau boneka-boneka lucu, nggak usah jauh-jauh ke luar negeri ya. Bener. Bisa hubungin admin Boneka Furi Harun. Bener. Nah, ngomongin tentang Marsha nih, ada satu pertanyaan lagi nih. Katanya Marsha itu pernah ngomongin hantu Yuli, kumaha ceritanya tuh? Aku tuh lupa ya antara namanya dia Yuli, pokoknya aku inget dia namanya pakai Y deh. Jadi kan aku punya boneka yang dari Mami, si Anne. Anne itu tuh kebetulan udah nggak ada isinya. Pokoknya karena ada satu dan lain hal dia nggak ada isinya dan akhirnya bonekanya aku kunci. Jadinya dari nggak ada yang bisa masuk. Oke. Aku pas pindahan dari apartemen ke rumah itu, kebetulan Anne itu tuh paling terakhir yang aku ambil soalnya dia gede. Dilainin boneka-boneka yang lain dia tuh lumayan gede. Akhirnya aku tinggalin, ada kali itu 2 minggu aku tinggalin di apartemen yang udah situasinya udah mulai kosong lah. Nah, pas aku mulai bawa balik dia ke rumah, aku taruh dia itu persis di samping TV. Jadi kamar aku itu kebetulan kan 2 lantai. Jadi ini tempat tidur, ini terus kayak area kecil aku di mana ini TV, ini sofa, terus ada meja lah. Aku taruh dia di situ. Pas malam pertama aku tidur, itu tuh aku nggak terlalu ngerasain apa-apa, biasa aja kayak malam-malam sebelumnya gitu, nggak ngerasain apa-apa. Mulai malam kedua, aku pas lagi balik badan, kok ada yang sebelah TV. Awalnya kaget banget Mami, soalnya sosoknya tuh lumayan tinggi, bukan yang pendek gitu loh, jadi dia tuh lumayan tinggi. Jadi karena aku dan partner aku itu bedanya cuman jaraknya, bedanya paling cuman berapa senti lah, aku tuh ngeliatnya dia setinggi aku lah kurang lebih, karena aku lumayan tinggi ya Mami. Jadi aku kaget oleh cuman bayangan doang. Besokannya mulai ada lagi tuh dia di bawah tangga lah, terus di samping tempat tidur aku. Aku gini, ini apa ya? Akhirnya karena aku penasaran, aku kan kalau misalkan lagi pengen ngeliat sosok itu, aku tuh suka diem, ngeliatin satu titik yang dia berdiriin gitu. Jadi aku diem, ngeliatin sosok yang titik yang dia lagi berdiriin. Kebetulan waktu itu kebuka. Yang aku lihat itu dia rambutnya segini, warnanya agak-agak coklat-coklat hitam gitu, lokal, itu yang pasti umurnya tuh 20-an, awal-awal 20 lah. Nah, aku mikir, ini siapa ya? Datang dari mana ya? Kayaknya nggak mungkin deh dari boneka aku, soalnya boneka aku udah dikunci. Datanglah Kak Frisly, kebetulan tuh lagi main sama Marsha juga. Kak Frisly datang, aku ceritain ke Kak Frisly, Kak, di kamar aku ada gini. Aku make sure ke Kak Frisly kalau dia rambutnya segini, umurnya 20-an. Kak Frisly bilang, emang iya dek, gitu kan, karena dia ngumpet. Pas kita lagi ngomong di kolam renang, kan bawahnya kolam renang itu kamar aku persis. Jadi Kak Frisly gini, ih, kenapa Kak? Kan dia terus bilang, kayaknya tadi yang kamu ceritain ada deh, Nay. Dia katanya sosoknya mati tenggelam, katanya gitu. Akhirnya aku bawa Kak Frisly ke kamar, cerita-cerita. Pas Marsha masuk, Marsha yang cerita bahwa emang ada sosok itu mati tenggelam. Jadi dia mati tuh posisinya semuanya basah. Dia suka sama aku karena aku itu katanya 1, orangnya jutek. 2, menurut aku tuh ceriwis, kayak agak nyinyir gitu. Kalau aku nggak suka sama orang tuh kayak gitu lah. Dia suka karena itu. Dan 3, karena kebetulan
dia tuh suka karena aku tuh bisa ngeliat dia. Katanya gitu. Marsha cerita bahwa dia itu nggak suka sama anak kecil, dia demen sama aku, pengen jadi aku temennya dia. Kamarnya dijagain sama si Yuli ini, dan katanya kalau aku tidur tuh dia suka ngeliatin dari atas kayak gini. Wih, serem amat. Aku bilang, Syah, jangan please, suruh dia berhenti, jangan kayak gitu. Aku bisa nangis kalau aku bangun-bangun ngeliat muka dia. Terus dia bilang, enggak kok dia baik, cuman ya emang karena dia tahu kakak bisa lihat saja, makanya dia suka nunjukin diri, katanya gitu. Tapi akhirnya diusir apa di? Aku biarinin sih, aku biarinin karena kebetulan ya katanya dia pengen ngejagain kamar aku kan, ya udah nggak apa, biarinin aja. Jadi aku cuman paling yang kayak kalau misalkan ada yang berisik-berisik suka yang kayak Yul gitu, kayak suka ngomong sendiri, tapi aku jujur lupa banget namanya dia, tapi seinget aku tuh Yuli deh kalau nggak salah. Itu kayak Yul, itu apaan sih gitu, jadi suka ngomong ke dia. Cuman mungkin aku kalau didengar sama ayah sama bunda mungkin aku dikira gila deh kayaknya. Tapi enggak, aku beneran suka ngomong ke dia untuk kayak misalkan kalau ada yang barang jatuh tiba-tiba yang kayak suruh usir gitu. Oke. Ya, berarti masih bisa lah ya berteman dengan hantu. Bisa banget. Karena tidak semua hantu itu jahat. Ada beberapa orang yang kadang lebih jahat. Iya, benar. Bikin trauma. Aku juga tahu. Jadi dia tertarik sama bonekanya, dan kebetulan waktu itu aku lagi haid. Jadi dia tertarik. Gitu. Oke. Berarti next kalau misalnya Nay mau diajak penelusuran bisa ya? Oh, bisa banget. Iya. Aku malah seneng banget kalau bisa dibuka lagi mata batinnya. Aduh, sampai kapan di sini? Aku kebetulan minggu-minggu ini udah balik. Iya, udah balik. Pulang tapi kan lagi? bentar lagi. Jadi aku cuma 3 bulan kan di sana, sisa Oktober doang, dan itu pun di antara sekarang ke Oktober tuh ada baliknya juga. Oh, oke, berarti nanti gelar barunya apa? Pokoknya S1. Gelarnya kata apa? Nanti udah ada gelar baru ya. Oke, Nay, thank you ya. Makasih Mami udah Makasih ya. Semoga kedepannya makin sukses dan nanti kita bisa penelusuran bareng. Ya, oke. Tunggu. See you. Bye bye.